Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur penyayang anak. Beliau ketika bertemu anak kecil langsung dibopong dan dicium keningnya. Sebab menurut beliau aroma anak kecil adalah aroma surga. Beliau juga senang berdongeng di hadapan anak-anak. Salah satu dongeng beliau adalah cerita tentang bocah ajaib yang pernah disampaikan dan selalu dikenang oleh sahabat-sahabat junior Nabi seperti Suhaib. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik berikutnya. Suhaib menuturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berdongeng tentang seorang bocah ajaib di masa lampau. Anak ini semula ingin dikader menjadi ahli sihir raja sebab ahli sihir yang ada sudah tua renta. Tunjukkanlah seorang anak, wahai tuanku, dia akan saya ajari ilmu sihir supaya kelak bisa mewarisi seluruh ilmuku. Pinta tukang sihir kepada raja. Raja pun menunjuk seorang anak luar biasa berdasarkan hasil seleksi ketat. Namun, setiap kali ketika anak itu hendak diajari sang tukang sihir, ia malah asik duduk bercengkrama dengan seorang rahib atau ahli agama. Tukang sihir itu pun jengkel hingga memukuli anak didiknya itu sebab sering telat dan datang terlambat. Mendapati perlakuan kasar dari tukang sihir, anak itu merajuk kepada rahib. Anak itu lalu diberi saran agar pandai-pandai membuat alasan kepada tukang sihir. Katakan saja kepadanya, kamu terlambat karena urusan keluarga atau kendala kendaraan yang kamu tumpangi. Hanya saja anak itu tak mau terus-menerus berbohong kepada tukang sihir. Hingga suatu saat ia dirasuki rasa bimbang, menuruti nasihat rahib atau mengikuti jejak tukang sihir. Kebetulan saat itu ia melihat ada hewan besar yang menakut-nakuti penduduk hingga mereka terpojok dalam ancaman bahaya. Seketika itu juga melintas dalam pikiran anak itu, saya ingin coba mana yang lebih hebat antara ilmu yang kudapat dari rahib dengan ilmu tukang sihir. Dia ambillah batu kerikil. Kalau ilmu dari rahib lebih hebat, batu yang saya lempar ini dapat mengusir hewan besar itu, gumamnya dalam hati. Sambil membaca bismillah, batu itu dilempar ke arah hewan besar. Dan nyatanya pengganggu penduduk itu mati seketika. Jadi lebih hebat ilmu rahib. Penduduk yang baru saja melihat kejadian aneh itu seketika mendatangi bocah ajaib itu. Mereka berkeyakinan kalau hewan besar saja langsung mati hanya dengan sekali lempar batu kecil, maka bocah itu tentu anak ajaib. Orang buta, orang bisu, pengidap sakit kulit, semua datang meminta diobati. Betul saja, hanya dengan bacaan basmalah, semua sehat dan kembali normal. Sontak kabar kehebatan bocah ajaib itu tersebar ke seantero negeri. Seorang pejabat istana yang buta pun mencari bocah ajaib dengan membawa hadiah yang sangat banyak asalkan butanya bisa disembuhkan. Lagi-lagi dengan sekali usap sambil membaca basmalah, kebutaan yang diderita pejabat istana itu sembuh dan dapat melihat kembali. Rahib, guru sang bocah ajaib yang tahu kabar kehebatan muridnya pun berkomentar, ilmu yang kamu dapatkan lebih tinggi daripada ilmuku sendiri. Cepat atau lambat kamu pasti akan diuji lagi. Jangan katakan ilmu itu berasal dariku.
Suatu ketika pejabat istana yang sudah dapat membuka matanya kembali menghadap raja. Sang raja bertanya, "Siapa yang telah mengobati kamu?" Pejabat istana itu menjawab, "Tuhannya si bocah ajaib. Ia belajar ketuhanan kepada rahib." Sang raja marah besar, sebab selama ini ia mengaku sebagai Tuhan. "Kamu rahib dan bocah itu berarti menuhankan selain diriku. Datangkan rahib dan bocah itu kemari bersama kamu." Setelah ketiga-tiganya menghadap raja, memerintahkan mereka melepas keyakinan mereka, tapi permintaannya ditolak. Mereka diancam dengan dipecahkan kepalanya jika tetap beriman. Karena masing-masing menolak, akibatnya pejabat istana dan rahib, kepala mereka dikapak, pecah, hingga meninggal dunia. Sementara khusus bocah ajaib, sang raja memerintahkan agar diasingkan di puncak gunung. Tapi di tengah perjalanan pasukan yang membawanya justru tertimbun longsor. Bocah ajaib selamat dan dia datang menghadap raja. Raja bertanya, "Kemana prajuritku?" Dijawab oleh bocah ajaib itu, "Mereka mati tertimbun longsor bukit." Raja bertambah geram, lalu ia memerintahkan agar bocah itu diikat dan dilarung menggunakan sampan di tengah laut. Tapi saat di laut, prajurit yang hendak melarung justru tergulung ombak dan mati semua kecuali bocah ajaib sendiri. Bocah ajaib yang selamat itu kembali mendatangi raja. Alangkah terkejutnya raja karena bocah ajaib itu tetap hidup sementara yang menghukum justru mati semua. "Siapa yang berhasil menyelamatkan kamu?" tanya raja setengah gusar. "Yang menyelamatkan aku adalah Tuhanku, wahai raja. Utuslah satu peleton pasukan memanah untuk menghabisi nyawaku," pinta bocah ajaib itu kepada raja. Bocah ajaib itu diikat di tiang depan istana. Di hadapannya telah bersiap 1.000 pasukan yang mengarahkan anak panah ke tubuh bocah ajaib yang tak berdaya. Tanpa ragu dan rasa takut, dia berkata, "Lepaskan anak panah kalian dengan membaca basmalah, sebab ajalku segera datang." Dengan membaca basmalah, seluruh prajurit melepaskan anak panah, dan bocah ajaib itu pun meninggal dengan tenang. Namun sebaliknya, raja bertambah gusar karena 1.000 pasukan pemanah telah masuk Islam. Demikianlah dongeng yang disampaikan Rasulullah untuk memotivasi anak-anak di masa hidup beliau hingga masa yang akan datang. Hal ini bukti bahwa Rasulullah sayang terhadap anak-anak penerus perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabatku yang beriman. Silahkan share video ini karena dengan berbagi, sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.